Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Jadi kali ini teman-teman aku mau buat cake potong ataupun cake jadul yang super lembut, enak banget. Anak-anak aku paling suka kalau jenis bolu-boluan seperti ini. Dan ini aku buatnya tanpa obat-obatan ya teman-teman, tidak menggunakan cake emulsifier sama sekali. Jadi kalian harus pastikan telur yang kalian pakai itu harus fresh kalau kalian tidak menggunakan cake emulsifier. Nah, untuk bahan yang pertama di sini aku udah siapkan. Jadi di sini aku pakai kuning telur sebanyak 10 butir. Nah, kemudian aku juga pakai putih telurnya sebanyak 2 butir ya teman-teman. Kemudian aku pakai susu bubuk sebanyak 10 gram, margarin sebanyak 100 gram. Kalian boleh ganti dengan butter, nanti hasilnya bakal lebih wangi dan juga lebih lembut lagi kuenya. Kemudian aku pakai maizena sebanyak 10 gram, gula pasir sebanyak 80 gram, dan di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Nah, tepung terigu protein rendah ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi aku pakai kunci biru. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa pakai yang protein sedang atau yang serbaguna. Nah, karena di sini untuk cake potongnya aku nggak pakai olesan buttercream, jadi aku pengen pakai prune aja ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan prunes karena kebetulan juga aku punya stok prunes habis membuat lapis gulung tempo hari. Jadi ini aku pakai prunes, tapi kalau kalian mau yang polos juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini semua bahan-bahannya untuk membuat bolu jadul atau cake potong. Jadi sekarang kita mau ke tahap pembuatannya. Nah teman-teman, sebelum kalian membuat kue apapun, pastikan ovennya sudah kalian panaskan terlebih dahulu. Mau itu kalian menggunakan oven listrik, oven tangkring, ataupun oven gas seperti ini. Nah, kalian setting di suhu yang kalian inginkan. Dan ini ovennya sudah aku nyalakan apinya ya teman-teman. Jadi ini kita buka dulu sebentar. Dan aku mau kasih lihat teman-teman, ini apinya udah aku nyalakan. Nah, ini kita tunggu hingga ovennya benar-benar panas sambil kita menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat kue. Yang pertama, kita mau lelehkan dulu margarinnya. Nah, ini margarinnya mau aku pindahkan di bowl yang lebih besar supaya nanti gampang saat kita mau mencampur adonan kuning telur. Nah, teman-teman, di sini aku punya air yang sudah mendidih. Kemudian kita letakkan bowl tadi di atasnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita letakkan. Kemudian kita tunggu hingga margarinnya setengah meleleh. Setengah dari margarin ini meleleh, baru setelah itu kita matikan api kompor supaya margarinnya ini tidak sampai mendidih. Nah, ini udah mulai mendidih, udah mulai meleleh maksudnya, teman-teman. Jadi ini kita aduk-aduk dulu. Dan ini api kompornya aku pakai api kompor sedang ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah setengah meleleh seperti ini, kemudian kita matikan api kompor ya teman-teman. Nah, ini api kompornya aku mematikan. Kemudian kita aduk-aduk supaya si margarin ini meleleh sampai semuanya meleleh. Nah, kalau sudah seperti ini sudah meleleh semua ya teman-teman. Jadi ini masih nyatu antara air dan juga minyak. Teman-teman, ini margarinnya sudah meleleh, kita mau sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita lanjut mengocok kuning telur. Nah, ini kuning telurnya aku udah siapkan ya. Dan kita tuang langsung putih telurnya ke dalam. Kemudian masukkan gula pasir. Nah, teman-teman, hampir lupa, ini harus kalian kasih dengan sedikit vanila cair ataupun vanila bubuk. Nah, teman-teman, ini aku tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Kemudian kuning telur ini kita harus kocok sampai mengembang putih dan juga kental berjejak ya. Nah, teman-teman, ini
aku kocoknya pakai stick yang paling tinggi, nomor 5. Nah teman-teman, untuk pengocokan kuning telur biasanya konsistensinya seperti ini. Ini masih belum ya teman-teman, jadi masih encer sekali. Ini kita mau lanjut lagi mengocok sampai kental berjejak. Nah, oke teman-teman, ini adonan kuning telurnya sudah kental. Nah, saat kalian naikkan mixernya ini, nah ini jatuh adonannya itu lambat ya teman-teman. Ini tandanya adonannya sudah pas. Kemudian kita bersihkan dulu. Kemudian di sini kita mau masukkan bahan kering. Nah, bahan keringnya harus kalian ayak. Ini aku mau masukin terigu. Kemudian maizena, dan juga yang terakhir susu bubuk. Nah, untuk bahan keringnya di sini teman-teman jangan sekaligus masukkan ke dalam adonan kuning telur, takutnya nanti adonan kuning telurnya kolaps dan juga turun. Nah, ini kita masukin sedikit dulu, kita bagi menjadi 2 sampai 3 tahap. Dan ini kita aduk perlahan. Teman-teman, kita aduk perlahan seperti ini sampai bahan keringnya ini tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kita masukin lagi. Kalau sudah, kita masukin ini untuk yang terakhir, bahan keringnya ini kita tekan-tekan yang masih menggumpal. Nah, ini aduknya jangan terlalu kuat ya teman-teman, harus perlahan. Cuma kalau teman-teman takut telurnya kolaps atau turun, kalian bisa tambahkan kayak emulsifier. Jadi ini sesuai selera teman-teman, tapi kali ini aku buatnya tidak menggunakan cake emulsifier sama sekali. Nah, ini telurnya tidak kolaps ya teman-teman, tidak turun. Jadi masih mengembang dan juga tinggi. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian terakhir kita mau masukkan margarin yang sudah dicairkan. Nah, caranya supaya margarinnya ini tidak mengendap di dasar adonan dan menghasilkan kue yang bantet. Jadi ini kita beri beberapa sendok adonan kuning telur dan kita masukkan ke dalam margarin. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ambil beberapa sendok spatula ke dalam adonan seperti ini. Kemudian adonannya ini kita aduk sampai antara margarin dan juga adonan kuning telurnya itu tercampur merata atau homogen, dan nanti kalian bisa lihat adonannya itu sangat berbeda dengan adonan awal seperti ini ya teman-teman. Dan adonannya itu terlihat sangat halus. Ini aku aduknya pelan supaya teman-teman bisa lihat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang banget kalian campur dengan adonan kuning telur. Ini nggak bakalan bantet kue yang kalian buat.
Nah, ini sepertinya sudah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan sama sekali tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan. Oke, kita aduk lagi sebentar teman-teman. Nah, kalau sudah, kemudian kita tuang kembali ke dalam adonan kuning telur. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada margarin yang mengendap. Oke, kalau sudah, ini kita aduk lagi, dan ini kita harus aduk perlahan. Kita aduk lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk perlahan, dan ini cepat banget nyampurnya karena sebelumnya udah kita campur adonan kuning telur dengan margarin cair. Tetapi harus kalian pastikan ini kalian aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Ini kita scrap dulu di bagian tepinya seperti ini, baru kita lanjut mengaduk. Nah, ini aduknya juga jangan terlalu lama ya teman-teman. Nah, sepertinya ini sudah adonannya ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat adonannya masih kental, tidak encer. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 dan tingginya ini kurang lebih 5-6 cm ya teman-teman. Jadi ini dasar loyangnya aku mau olesi dengan sedikit margarin. Kemudian alasi dengan baking paper. Dan ini kita olesi lagi dengan sedikit margarin, ini tipis-tipis aja. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kemudian kita tuang adonannya. Nah, ini biasanya aku tuang dengan cara aku angkat bolnya ini agak sedikit tinggi, kemudian kita tuang. Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan udara yang masih terperangkap di dalam adonan. Nah teman-teman, kalau sudah kemudian kita hentakkan beberapa kali supaya gelembung udaranya itu bisa keluar dari adonan. Oke, kalau sudah ini siap kita panggang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk prunsnya di sini kita belum letakkan di permukaan kue. Kita panggang kurang lebih 15-20 menit sampai kuenya ini berkulit, baru setelah itu kita letakkan prunnya di atas, supaya nanti perunnya tidak tenggelam ya saat kita letakkan di atas permukaan kue. Nah, untuk cake potong atau bolu jadul ini kita panggang dengan api atas, suhunya 180 derajat hingga matang ya teman-teman. Balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai, jadi lamanya itu tergantung oven yang kalian pakai, karena beda oven beda juga suhunya ya teman-teman. Teman-teman, ini kira-kira sudah hampir 15 menit aku panggang bolunya. Kemudian ini kita mau letakkan perunnya ya di atas teman-teman. Nah, seperti ini harus cepat, jangan terlalu lama. Nah, langsung aja letakkan seperti ini, kemudian kita langsung aja dipanggang, lanjut memanggang hingga cake potongnya ini matang. Nah teman-teman, ini kuenya sudah matang dan permukaannya ini sudah kering ya teman-teman, tetapi masih sedikit putih, jadi ini udah kering atasnya. Dan ini aku mau panggang sebentar untuk permukaannya. Ini aku panggang dengan api atas sebentar aja sampai permukaannya kuning kecoklatan. Dan nanti kita mau lakukan tes tusuk. Nah, ini juga sudah ya teman-teman, sudah matang.
Dan permukaannya warnanya sudah merata, teman-teman bisa lihat ini warnanya bagus banget. Sekarang aku mau tes tusuk. Ini kita mundurkan dulu sebentar ovennya. Dan ini aku mau tes tusuk ya teman-teman. Dan ini kita tes tusuk di bagian tengahnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman ini udah matang ya. Oke. Ini enggak menyusut. Ini kita hentakkan beberapa kali dan ini langsung aja kita keluarkan dari loyangnya selagi kuenya ini masih panas. Dan ini masih panas banget ya teman-teman kuenya. Kita scrape bagian tepinya. Dan ini kuenya lembut banget. Oke. Kita alasi dengan plastik. Dan ini kita langsung keluarkan. Oh ya teman-teman, ini cake potongnya atau bolu jadulnya kalian bisa jadikan bolu gulung ya teman-teman. Tetapi kalian harus pakai loyang yang lebih besar, ukuran 22 kali 22. Dan ini aku mau balikkan. Oke teman-teman, nah ini sudah jadi cake potong atau bolu jadul. Nanti tunggu dingin baru kita potong ya teman-teman. Kita lihat bagian pori-pori dalamnya. Oke teman-teman, di luar lagi hujan, jadi sekarang aku mau buru-buru mau eksekusi kuenya, mau aku potong-potongin sebelum nanti hujannya lebat dan aku ngomongnya nggak kedengaran. Jadi di sini kita mau ukur dulu tinggi kuenya berapa ya teman-teman. Nah ini tinggi kuenya teman-teman bisa lihat. Dan oke, sekarang aku mau potong kuenya. Ini kita potongnya per slice saja ya teman-teman. Ini kita bagi dua dulu. Kalau bisa gunakan pisau yang lumayan tajam ya teman-teman, supaya lebih gampang prunnya kepotong. Karena prun ini kan agak keras ya teman-teman teksturnya. Selesai. Nah sekarang teman-teman pengen lihat bagian pori-pori dalamnya. Mudah-mudahan pori-porinya halus ya teman-teman. Jadi ini aku mau ambil yang bagian sini aja kayaknya. Oke, ini teman-teman bisa lihat, ini pisau aku kurang terlalu tajam, jadi ini agak berantakan ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat ini kuenya lembut banget. Ini kuenya lembut banget loh teman-teman. Karena pakai kuning telur yang fresh yang pertama, kedua kuning telurnya juga takarannya banyak ya teman-teman, 10 butir. Nah jadi ini enak banget. Sekarang aku mau cobain ya teman-teman. Enak banget teman-teman rasanya. Kuenya lembut, wangi, juga ada rasa asam-asam dari perutnya. Ini enak banget, paduan yang cocok banget ya teman-teman. Kalian wajib coba kue ini ya teman-teman, nggak bakalan nyesel. Dan anak-anak keluarga pasti suka. Terus rasanya juga nggak enak ya teman-teman, karena ringan. Ini teksturnya seperti spons dan takaran margarinnya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman, jadi tidak terlalu enak. Ini enak banget. Wajib coba ya teman-teman. Ini aku gigit sekali lagi. Enak banget. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka sama video yang kali ini aku buat. Dan jangan lupa dicoba resepnya teman-teman.
Dan buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama channel ini, silahkan di subscribe. Terima kasih untuk semua yang udah selalu setia nonton video di channel Leni Somad. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya. Bye bye teman-teman.